Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita mau belajar dari suatu cerita di dalam Perjanjian Lama mengenai Nabi tua, ya. Jadi ini ceritanya setelah Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala, Raja Salomo, kemudian kerajaan itu pecah, ya. 10 suku diberikan Tuhan kepada Jerobeam bin Nebat dari suku Efraim. Kemudian yang 2 suku saja anaknya Salomo itu Rehabeam di suku Yehuda dan Benyamin. Jadi yang sebelah utara disebut, yang 10 suku itu disebut kerajaan Israel, yang sebelah selatan suku Yehuda dan Benyamin itu kerajaan Yehuda. Nah, pada waktu itu Jerobeam bin Nebat itu dia berpikir kalau nanti semua orang Israel harus datang ke Yerusalem, ya, ke bait suci di situ, nanti akhirnya mereka akan kembali kepada Rehabeam, ya, karena ya kembali kepada Tuhan mereka. Akhirnya si Jerobeam bin Nebat ini dia bikin suatu ibadah baru. Dia bikin 2 anak lembu emas, taruh satu di kota Dan, satu lagi di kota Betel, dan dia bikin mezbahnya, korban bakarannya, bahkan netapin hari raya. Pendeknya bikin ibadah baru lah, ya, suatu penyembahan berhala yang baru, ya. Kemudian ada di situ ceritanya ini itu adanya di 1 Raja-Raja 13, ya. Nah, Tuhan mengutus seorang nabi, ya, nabi sejati ini dari Yehuda, karena dari Israel semua nabi-nabi ya udah jatuh ke dalam penyembahan berhala itu. Itu salah satu termasuk nabi tua itu yang di Betel, ya. Jadi nabi yang asli ini diutus dari Yehuda ini, ya. Dia datanglah dia ke Betel, mezbah di Betel, dan dia bernubuat. Saya bacakan aja ya nubuatnya, ya. Dikatakan begini dalam 1 Raja-Raja 13 ayat yang 2, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar ya di atasmu. Jadi nubuat ini kepada mezbah di Betel itu bahwa akan ada saatnya keturunan Daud yang namanya disebut bahkan Raja Yosia akan membakar, menajiskan lah kira-kira begitu, ya. Mezbahnya dihancurkan, tulang-tulang manusia yang terlibat dalam penyembahan itu juga dia dibakar, dinajiskan lah intinya. Nah, kemudian di situ ada nabi tua. Nah, ini dia nabi tua itu pengertiannya ini hanya 1 kali muncul ini istilah nabi tua. Biasanya nabi palsu kan? Enggak, ini nabi tua. Artinya dia tadinya sejati betul, nabi betulan dia itu tadinya. Tapi begitu Jerobeam bin Nebat jatuh dalam penyembahan berhala, dia ikut. Bahkan dia barangkali terlibat dalam kegiatan mezbah di Betel ini. Nah, anak-anaknya kasih tahu, oh, itu ada seorang nabi dari Yehuda nubuat bahwa di mezbah di Betel ini sebentar lagi akan dibakar, dinajiskan, tulang-tulangnya dia akan dinajiskan, dibakar semuanya di situ, ya. Bahkan imam-imamnya disembeli, semuanya. Nah, terus si nabi tua ini karena dia pernah jadi nabi, dia tahu bahwa itu firman Tuhan katanya. Itu firman Tuhan. Nah, akhirnya si nabi tua ini bikin cara lah bagaimana supaya jangan nanti tulang-tulangku dibakar di situ, dinajiskan kira-kira begitu, ya. Akhirnya dia cerita lah. Ini soalnya nabi dari Yehuda ini udah dibilangin Tuhan, jangan kau makan minum roti di situ. Pokoknya pulang. Habis ini juga pulangnya jangan lewat jalan yang sama katanya. Nah, ini si nabi tua ini datanglah, ketemulah dia sama nabi aslinya ini. Dia bilang, aku juga nabi tadinya. Aku juga nabi lah, ya. Nah, jadi menurut firman Tuhan katakan, ya, aku harus undang kau datang ke rumah, kita makan minum. Padahal itu dia bohong, ya. Itu caranya dia aja supaya tulang-tulangku jangan dinajiskan, kira-kira begitu, ya. Datanglah si nabi asli ini, ya, makan minum. Akhirnya si nabi tua ini datang firman Tuhan yang benar. Karena emang dia nabi tadinya benar nabi. Jadi firman Tuhan emang datang ke dia, sekali lagi datang. Dia bilang sama nabi asli ini, karena kau berontak sama Tuhan, dan dibilang jangan makan minum roti di sini, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Benar, begitu benar. Nabi asli itu pulang, ya, ke Yehuda, dia makan singa dia di tengah jalan, ya. Nah, akhirnya si nabi tua ini datanglah, diambillah mayatnya si nabi asli ini, ya, nabi sejati ini, dikuburlah dalam kuburannya dia si nabi tua ini. Dan kemudian dia pesan sama anak-anaknya, tolong kalau aku mati, kuburkan aku dekat sini, rapatkan tulang-tulangku dengan tulang-tulangnya, kira-kira begitu, ya. Karena maksud si nabi tua ini jangan sampai tulang-tulangku dibakar, ya.
Karena nanti akan muncul mana benar Raja Yosia itu akan bakar ini, menajiskan ini. Jadi berarti aku ya dalam konteks itu bisa masuk neraka ini atau susahlah hidupku di masa yang berikut gitu. Kayak begitulah. Nah, kemudian terjadi betul ya. Ini saya baca ya, nubuat itu digenapi. Raja Yosia itu Hizkia kita tahu punya anak Manasye ada Amon, Raja Yosia. Ini dia datang ke Betel itu ya, itu waktu itu kerajaan Israel udah runtuh ya. Datang ke Betel, ayat 16 ini, dua raja-raja ini ya. Raja Yosia itu berpaling, lihatnya kuburan-kuburan di situ, disuruh tulang-tulang kuburannya bakar, cuma sebab itu dinajiskan itu katanya, sesuai firman Tuhan. Nah, terus dia ayat 17 dia bilang ini, apakah ini tanda keramat yang kulihat ini? Lalu orang-orang di kota itu bilang, itu kuburan Abdi Elohim itu yang datang dari Yehuda yang sudah menubuatkan, apa yang kau perbuat sekarang? Nah, terus itu ayat 18. Si Yosia bilang, udahlah biarkan itu, jangan ada orang-orang menjamah tulang-tulangnya. Jadi mereka tidak mengaku tulang-tulangnya, dan perhatikan ini, tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu, artinya nabi tua itu, termasuklah nabi tua ini, selamatlah tulang-tulangnya nabi tua ini, karena tulang-tulangnya nabi tua dempet dengan tulang daripada nabi sejati itu, ya, nggak jadilah dia dinajiskan, ya. Nah, dari cerita ini apa pelajaran yang kita dapat? Kita fokus dulu lah kepada nabi tua ya. Pelajarannya, nabi tua ini tadinya nabi sejati, tapi karena dia dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dia akhirnya menjadi nabi yang menyembah berhala. Kayak Salomo juga, Raja Salomo juga awalnya hebat. 2 kali Tuhan menampakkan diri, akhirnya tapi dia jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nabi tua ini juga begitu. Tadinya dia sungguh-sungguh nabi di Betel, tak taunya karena si Jerobeam bin Nebat menyembah berhala, ikutan dia, ya. Nah, ini satu pelajaran bagi kita yang melayani ya, hati-hati. Dunia kekristenan ini penuh dengan penyembahan berhala. Kalau saudara baca Wahyu pasal 2 pasal 3, itu ada ajaran Jebel yang menyeret umat Tuhan masuk dalam penyembahan berhala. Ada juga ajaran Bileam, Mamon itu juga menyeret dalam penyembahan berhala. Nah, jadi di sini ini bukan nabi palsu ya. Dibedakan ini. Ini nabi tua. Tadinya asli, ya tadinya dia sungguh-sungguh dia, tapi ya, akhirnya karena terseret dia dalam penyembahan berhala. Kira-kira gitulah intinya ya. Nah, jadi kita berdoalah ya supaya kita yang melayani Tuhan atau apapun juga pekerjaan kita ya, jangan sampai di ujung-ujung kehidupan kita itu terseret ke dalam penyembahan berhala. Salomo aja udah raja yang begitu berhikmat dikasih oleh Tuhan, jatuh ke dalam penyembahan berhala, ya. Jadi ini minta kasih karunia Tuhan lah, ya, supaya jangan jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tapi keuntungannya nabi tua ini dia sadar bahwa saya itu sudah dalam posisi yang nggak benar, makanya dia menggunakan cara gimana supaya tulang-tulang saya jangan dinajiskan. Nah, banyak orang nggak sadar, bagaimana mau bertobat kalau nggak sadar bahwa dia sebenarnya sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala, bahwa dia sebenarnya masih nabi, dia masih berkhotbah, masih mengajar, masih apa semua, tapi sudah dipengaruhi oleh berhala. Kalau dalam dunia kekristenan itu mamon, ya. Nah, inilah yang perlu kita minta kasih karunia Tuhan. Saya tutuplah dengan satu ayat ya yang kita renungkan ini, Yeremia 17 ayat 8, dikatakan orang yang sampai tuanya pun tetap berbuah ya. Saya bacakan ya terakhir ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau ya, walaupun penyembahan berhala di sekitarnya dia tetap ya daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan perhatikan yang terakhir, tidak berhenti menghasilkan buah sampai masa tuanya, dia tetap ikut Tuhan sungguh-sungguh, tetap menghasilkan buah, tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala. Semoga kita mendapat kasih karunia untuk itu ya. Haleluya. Amin.